1 yang membahas materi bakteri. Saya selaku ketua kelompok 1 yang bernama Agbaera Hirmawan, dan ini anggota kelompok saya yang bernama Reza Wahyu Kenanda, dan saya Novita Yulianti, dan saya Kusma Fatimah. Saya akan mempresentasikan materi bakteri, dan ini videonya, tonton videonya. Secara umum, bakteri berasal dari bahasa Latin bacterium. Bakteri adalah kelompok mikroorganisme yang tidak memiliki membran inti sel. Mikroorganisme ini termasuk ke dalam dominan prokariot, makhluk hidup bersel tunggal dan berukuran sangat kecil, mikroskopik. Ciri umum bakteri adalah organisme multiseluler prokariot, tidak memiliki membran inti sel, berukuran sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Selanjutnya, kita akan membahas struktur bakteri. Struktur bakteri dapat dibedakan menjadi struktur umum, yaitu struktur yang dimiliki oleh semua bakteri, terdiri dari sitoplasma, ribosom, DNA, membran plasma, dan dinding sel. Kemudian struktur tambahan, yaitu struktur yang dimiliki oleh bakteri tertentu saja, misalnya kapsul, flagella, pilus, atau fimbria. Ada juga bakteri yang mempunyai klorosom, vakuola gas, dan endospora. Yuk kita bahas satu persatu tentang struktur bakteri tersebut. Dinding sel. Jadi tidak hanya tumbuhan ya yang memiliki dinding sel, bakteri juga memiliki dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk bagi sel bakteri. Nah, berdasarkan perbedaan ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding selnya, bakteri dibedakan menjadi dua macam, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Oksidasi makanan dan alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Sitoplasma terletak di sebelah dalam membran plasma dan merupakan cairan tempat berada organel-organel sel bakteri. Mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan kromatofora. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Ribosom adalah organel berupa butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma dan mengandung RNA. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Jumlah ribosom dalam bakteri dapat mencapai ribuan. Contohnya bakteri E. coli yang memiliki 15.000 ribosom. Bahan inti berfungsi sebagai pusat pengendalian aktivitas sel. Mengandung DNA berupa rantai tunggal berbentuk lingkaran yang disebut nukleoid. Beberapa jenis bakteri mempunyai tambahan DNA yang membentuk lingkaran kecil disebut plasmid. Flagella merupakan alat gerak pada bakteri berbentuk batang atau spiral. Berdasarkan letak flagelnya, bakteri dapat dibedakan menjadi atrik tidak berflagella, monotrik mempunyai satu flagella di salah satu ujungnya, lofotrik mempunyai sekumpulan flagella di salah satu ujung selnya, amfitrik mempunyai flagella di kedua ujung selnya, dan peritrik, flagellanya terdapat di seluruh permukaan selnya. Pili dan fimbria. Pilus, bentuk tunggal dari pili, dan fimbria merupakan struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum tetapi jenis-jenis bakteri baik Lactobacillus bulgaricus berfungsi menjaga keseimbangan mikroflora sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Terdapat pada yogurt. Streptococcus thermophilus berfungsi untuk meredakan gejala intoleransi laktosa, menurunkan asam lambung dan mengatasi pencernaan. Terdapat pada keju dan olahan susu lainnya.
Bakteri yang tidak diharapkan. 1. Coselia burnetii adalah bakteri yang menyebabkan penyakit demam. 2. Vibrio cholerae merupakan bakteri patogen yang menyebabkan penyakit kolera, diare, dan dehidrasi. 3. Clostridium botulinum merupakan bakteri memproduksi racun botulin, menyebab terjadinya botulisme dapat menyebabkan kematian. Bahan pangan yang mudah terkontaminasi bakteri yaitu 1. Daging unggas mentah, rentan terkontaminasi bakteri seperti Campylobacter dan Salmonella yang dapat ditemukan pada usus dan bulu unggas. 2. Aneka sayuran, jenis makanan ini yang paling rentan terhadap kontaminasi bakteri, mulai dari Salmonella dan Listeria. 3. Susu yang tidak dipasteurisasi berisiko 150 kali lebih tinggi menyebabkan keracunan makanan. Bakteri tersebut adalah Campylobacter, E. coli, dan Salmonella. Manfaat bakteri pada pengolahan bahan pangan antara lain, bakteri mampu melakukan fermentasi, bakteri mampu memproduksi senyawa-senyawa yang menimbulkan cita rasa khas, bakteri mampu memproduksi asam yang dapat mengawetkan makanan, misal Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kerugian penggunaan bakteri pada pengolahan pangan. Jika pengolahan pangan tidak sesuai, bisa jadi dalam produk terdapat bakteri patogen yang dapat menyebabkan keracunan. Harus menyimpan pada kondisi tertentu dan susah dijadikan skala industri. Diagram alir pembuatan yogurt, yaitu susu segar, diskim dan dipasteurisasi dalam suhu 70 derajat Celcius dalam waktu 15 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan pengukuran volume, dilanjut dengan pendinginan dalam suhu 45 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan pengukuran pH dan diinokulasi, yaitu penambahan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Setelah itu difermentasi dalam suhu 40-45 derajat Celcius dalam waktu 8 jam atau dalam suhu 37 derajat Celcius dalam waktu 12 jam. Setelah itu diukur volume dan jadilah yogurt.